Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setelah kemarin kita membahas tentang ayat-ayat dalam surah Tur, di mana surah Tur ini ayat terakhirnya diakhiri dengan perintah ya, untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bertasbih kepada Allah ya, memujinya ya, dan bahkan di pagi, di sore maupun di malam hari ya, itu ada perintah untuk senantiasa memuji ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum. Dan bersabarlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau terbangun, dan juga pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang ya. Jadi ayat terakhir dari surah Toha ini adalah surah Tur ya, adalah kalimat ya, atau kata an-nujum. An-nujum ini maknanya adalah bintang-bintang jamak ya, ataupun bentuk tunggalnya adalah jadinya an-najm ya. Dan ini adalah surah yang akan kita bahas, yaitu tentang bintang. Mati bintang ya. Bintang apa yang dimaksud ya? An-najm ya, an-najm ini maknanya adalah bintang ya. Bintang dalam Al-Quran itu banyak ya maknanya. Yang pertama adalah bintang-bintang, di mana bintang ini berfungsi ya, atau diciptakan sebagai hiasan ya. Ini sederhana ya, kalau kita melihat ke langit ya, ketika malam hari, kalau siang hari tidak ada bintang, tidak terlihat ya. Kalau kita malam hari melihat ke langit ya, biasanya ada bintang. Nah, itu sebagai bentuk hiasan ya, hiasan langit-langit. Yang kedua ya, bintang ini adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk dalam artian untuk kaitannya dengan ilmu navigasi ya, yaitu kalau seseorang sedang melalang buana gitu ya, sedang jalan-jalan, nah itu bisa melihat, ada istilahnya itu rasi bintang. Kemudian makna bintang juga ya bisa dimaknai sebagai bintang-bintang ya, yang melempar ya, dalam artian para setan-setan itu ya, di langit suka mencuri-curi informasi gitu ya, maka jatuhlah bintang-bintang gitu ya, bintang-bintang ini untuk menghalau mereka gitu ya, mengusir mereka ya, agar mereka tidak nakal gitu ya, mencuri-curi informasi yang ada di atas langit gitu ya. Apapun ya maknanya ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya makna an-najm di sini adalah Al-Quran itu sendiri ya, yaitu Al-Quran yang dilukiskan ya dengan bahasa bintang ya, sebab
bintang ini kan cemerlang ya, cahayanya gitu ya. Sedangkan Al-Quran pun salah satu namanya ya itu adalah An-Nur ya. Al-Quran ini kan ada Al-Furqan ya, pembeda, kemudian ada banyak ya. Salah satunya adalah An-Nur ya. Makanya ya, ada mengatakan An-Najm di sini maknanya adalah Al-Quran itu sendiri gitu ya. Nah, yang jelas gitu ya, dalam ayat pertama di surah An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Bersumpah atas nama An-Najm ya, bintang ya, seperti halnya dalam surat-surat lain ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya atas kekuasaannya terhadap matahari ya, wasyams ya, atau waktu duha misalnya ya, wadduha. Kemudian ini ya, salah satunya adalah An-Najm ini. Nah, bintangnya bintang yang mana gitu ya? Apakah bintang hanya bintangnya atau bintang di waktu tertentu ya? Kalau dikaitkan dengan ayat terakhir dari surah Tur ya, ini ya, ada pula yang mengatakan bintang ini bintang ketika terbenam ya. Bintang ketika terbenam ini berarti artinya adalah bintang sebelum waktu subuh ya, atau fajar ya. Jadi ternyata bintang pun bisa terbenam gitu ya, sebagaimana matahari bisa terbit dan tenggelam gitu ya. Matahari terbit itu ketika kurang lebih di waktu duha gitu ya. Jadi itu adalah sinyal gitu ya, waktu untuk duha sudah dimulai gitu ya. Dan itu terjadi setelah ada garis fajar gitu ya, pemisah antara waktu malam ya dengan pagi gitu ya, atau subuh. Nah, dan itu adalah waktu kita untuk memulai ibadah berpuasa gitu ya. Maka setelah itu matahari terbit ya. Ketika matahari terbit ya, itu adalah waktu ketika matahari muncul. Nah, di sore hari ya, matahari ini terlihat seperti tenggelam ya, dalam artian itu adalah waktu ya, ketika malam hari siap untuk terbit gitu ya. Nah, di malam hari ya itu ada, kalau kita lihat itu ada bulan dan bintang ya. Maka ketika terlihat bintang-bintang ya, itu adalah waktu terbitnya bintang ya. Ketika bintang-bintang mulai tidak terlihat, dan itu biasanya terlihat dan biasanya itu nampak ya ketika menjelang waktu subuh ya, ketika malam sudah sangat pekat, bintang-bintang pun mulai terbenam. Nah, ini maka dari terbenamnya bintang. Ini pun dikisahkan ya dalam Al-Quran ya, ketika Ibrahim alaihissalam ya, bersama kaumnya mengalami pengalaman spiritual ya. Ada dalam Al-Quran surah Al-An'am ya, yang maknanya ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam ya, sampai ke ayat selanjutnya ya, yang pada intinya Ibrahim alaihissalam melepaskan tangannya dari kesyirikan ya, bahwasanya Tuhan adalah Tuhan semesta alam, bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang yang menghilang. Nah, sumpah ini ya adalah sumpah yang bertujuan untuk menafikan ya segala macam kekurangan ya, khususnya kekurangan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diyakini oleh orang-orang musyrik ya, oleh orang-orang kafir gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ya, ketika sedang menyampaikan Al-Quran ya, dalam artian wahyu, dicap sebagai orang yang sesat gitu ya, dan penyebar sihir ya.
Maka an-najm di sini ada kaitannya dengan peristiwa ya, yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dikuatkan dalam sebuah riwayat ya yang menyatakan dari Abdullah ibnu Amr. Ya, jadi Abdullah ibnu Amr ini ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, aku ya menulis segala sesuatu dari Rasulullah SAW. Berarti ini adalah hadis-hadis ya. Jadi aku ya menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW. Tetapi teman-temanku dari Quraisy melarangku. Ya, jadi seorang sahabat ini selalu menulis ya dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tetapi ya teman-temannya dalam artian orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir ini melarangku ya dan berkata, engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulmu ya, padahal beliau adalah manusia yang berbicara ketika marah gitu ya. Jadi Rasul SAW difitnah ya, bahwasanya apa yang disampaikannya adalah celotehan beliau SAW ketika marah, yaitu menurut orang-orang Quraisy yang ingkar ketika itu. Nah, maka Abdullah bin Amr ini sempat berhenti gitu ya, tidak lagi menulis dari apapun yang disampaikan oleh Nabi ya. Sampai suatu ketika beliau bertemu gitu ya, dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan perkara tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tulislah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar satu ucapan pun dariku kecuali hak gitu ya. Jadi ini adalah perintah sebetulnya, walaupun tidak secara langsung, sebab Rasulullah SAW itu menjawab ya, bahwasanya apa yang disampaikan dari beliau SAW itu harus tulislah gitu ya, ditulis gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa gitu ya? Apa yang ditulis, Al-Quran atau hadis-hadis? Kalau kaitannya dengan ayat ini, ya, ayat yang akan kita bacakan ini, maka jawabannya adalah ayat-ayat Al-Quran gitu ya, sebab hadis itu kan perlu kita lihat dari kandungannya gitu ya, sahih atau tidak gitu ya. Dan itu juga kita pilih-pilih ya, ini adalah ijtihad ya, atau memang benar-benar hak perkataan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Al-Quran ya, maka itu adalah keterangan yang pasti gitu ya, walaupun ada sedikit pertimbangan ya, ayat-ayat yang nas mansuh itu ya. Di sini ada nanti ada istilah hawa ya. Hawa ini adalah hawa nafsu ya, berarti yang bertolak belakang dari hawa nafsu ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu ya. Jadi itu menunjukkan ya kejujuran Rasulullah SAW yang menyampaikan apa yang disampaikannya melalui malaikat Jibril alaihissalam ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu ya, bukan sekedar ya hasil nafsu dari hawa nafsu Muhammad SAW. Kita langsung saja bacakan ayatnya. Di sini ada ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ya, tadi sudah dipaparkan ya maksud terbenam itu apa. Jadi ketika bintang sudah mulai tidak terlihat ya, walaupun ya ada juga yang berpendapat ini maknanya adalah bintang yang jatuh gitu ya. Bahkan ada juga ya yang mengartikan bintang-bintang terbenam ya atau jatuh ini
adalah turunnya ayat-ayat Al-Quran gitu ya, yang turun secara berkesinambungan gitu ya. Jadi kan Al-Quran tidak langsung satu Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi turun secara turun menurun gitu ya. Yang jelas ini adalah sumpah ya, sumpah yang menunjukkan ya pentingnya hal yang akan disebutkan setelahnya. Apa? Madallah sahibukum mama gowa ya, kawanmu ini Muhammad SAW tidaklah sesat dan tidak pula keliru ya atas kebenaran wahyu yang disampaikan. Jadi itu adalah poinnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kawanmu ini, sebab ayat ini kan tadi kaitannya dengan orang-orang Quraisy yang ingkar gitu ya. Nah, Muhammad SAW pun ya adalah penduduk di Mekah gitu ya. Jadi walaupun ada yang ingkar dan beriman, tetapi mereka adalah satu satu kota gitu ya, satu kerabat gitu ya. Kawanmu di sini adalah hai Muhammad SAW tidaklah sesat dan tidak pula keliru gitu ya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia di sini masih kepada Nabi Muhammad SAW berbicara menurut hawa ya, keinginannya atau hawa nafsunya. Jadi ditegaskan bahwasanya seseorang nih yang bernama Muhammad SAW ini tidaklah berbicara dengan emosinya gitu ya, dengan amarahnya, dengan hawa nafsunya gitu ya, dengan keinginan sendiri, bukan, tetapi ya yaitu adalah apa? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakannya itu ya, illa ini adalah kecuali ya. Berarti selain gitu ya, tidak lain ya. In huwa illa, kecuali tidak lain, wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya ya. Jadi ada dua poin ya. Yang pertama yang bahwasanya Muhammad SAW ini ya, ini adalah pesan untuk seluruh manusia sebenarnya ya, dan jin ya. Tidaklah gitu ya menyampaikan melalui yang menurut hawa nafsunya, keinginannya ya, atau emosinya semata, tetapi itu adalah yang dikatakannya tidak lain ya, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa wahyu ya adalah yang disampaikan kepada Muhammad SAW gitu ya. Dan ini adalah Islam yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari pemikiran hawa nafsu manusia ya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Jadi yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Oh, siapa nih yang sangat kuat? Gitu ya. Ayat ini yang menyebutkan bahwa wahyu tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh seseorang gitu ya, yang sangat kuat. Nah, di sini maknanya adalah Jibril alaihissalam gitu ya. Jibril itu hanya melaksanakan tugas ya sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kok disebut kuat gitu? Yang pertama, memang malaikat ini wa yaf'aluna ma yu'marun gitu ya. Mereka ini teguh ya, teguh pendiriannya, kalau misalnya diperintah ya udah lakukan, titik gitu, tidak ada ABCD lagi gitu ya. Dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, Dzu mirrah fastawa, yang mempunyai keteguhan ya, maka Jibril ya, maka menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, ini ada kaitannya dengan sebuah riwayat ya, riwayat sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melihat ya wujud asli ya, dalam tanda kutip wujud asli Jibril yang malaikat Jibril, yaitu pada intinya besar gitu ya, seluas langit dan bumi, dan mempunyai 600 sayap gitu ya. Nah, setelah Muhammad SAW itu melihat Jibril alaihissalam yang sedemikian menggetarkan hatinya ya, itu justru menambah keyakinan ya, menambah kekuatan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Setelah berdakwah ya malah dikira sebagai pembohong gitu ya.
penyihir dan lain sebagainya. Ya, jadi syadidul quwa di sini ya maknanya adalah Jibril alaihissalam. Ya, ada juga ruhul, ya disebut sebagai ruh gitu ya, Jibril alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, jadi ayat-ayat ini yang menegaskan tentang keyakinan kepada kebenaran wahyu ya Nabi sebagai seseorang yang dipercaya dan harus dipercaya ya, sebab kan Nabi Muhammad SAW memang digelari dengan julukan yang dipercaya gitu ya. Kemudian tentang menjaga kemurnian agama Islam gitu ya, bahwa Islam ini ajarannya ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Muhammad SAW, dan kemudian tentang peran salah seorang malaikat gitu ya yang bertugas menyampaikan wahyu gitu ya. Jadi ajaran Islam itu bukan semata-mata hadir dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ya, tetapi dimanakan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam khususnya ya. Adapun kita tutup dengan hadis-hadis ya tentang apa yang kita bicarakan tadi. Yang pertama hadis tentang Jibril alaihissalam ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis muttafaq alaih ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Wah, jadi menurut Aisyah ya, bukan menurut Aisyah, perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, permulaan wahyu ya yang turun kepada Rasul adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Setiap kali beliau bermimpi, mimpi itu menjadi nyata seperti cahaya pagi. Ya, ini menjelaskan tentang mimpinya itu ya. Insya Allah mimpinya adalah mimpi yang benar, maksudnya itu ya. Kemudian beliau mulai menyukai menyendiri. Nah, setelah bermimpi itu, beliau SAW mulai menyukai menyendiri. Lalu pergi ke Gua Hiro untuk beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Hingga datanglah malaikat kepadanya seraya berkata, bacalah. Beliau SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu lalu memeluknya hingga terasa sesak, lalu melepaskannya dan berkata lagi, bacalah, dan seterusnya. Itu adalah hadis tentang Jibril alaihissalam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Jibril turun dari langit besarnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Kemudian sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy berkata, orang ini telah menjadi penyair dan terkena sihir. Ya. Muhammad telah tersesat dan menyimpang dari agama nenek moyangnya. Ya, ini kaitannya dengan tuduhan-tuduhan tadi ya. Kemudian karena kita sedang membahas bintang ya, ini ada hadis tentang bintang dari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, bintang-bintang adalah penjaga langit. Jika bintang-bintang telah padam, telah terbenam ya, atau telah turun, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada langit. Ya. Aku adalah penjaga sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, jadi dan sahabatku adalah penjaga umat ini. Jika sahabatku telah pergi, maka yang akan datang apa yang telah dijanjikan kepada umat ini. Ini kaitannya dengan hari kiamat ya, fitnah akhir zaman. Saya ulangi ya. Aku adalah penjaga sahabatku. Ya, Rasulullah SAW penjaga sahabatnya. Katakanlah para khalifah. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW setelah zaman para sahabat adalah apa? Perpecahan ya, dan cobaan ya, ujian. Dan sahabatku adalah penjaga umat ini. Jika sahabatku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada umat ini. Ya, yaitu adalah tafsirnya adalah fitnah-fitnah yang besar ya sebelum kiamat. Allahu a'lam bishawab. Kaitannya dengan bintang ya dalam Islam itu, rasi bintang ya adalah ilmu ilmiah ya yang kita boleh ya pelajari. Batasannya itu hanyalah tentang kita tidak boleh ya mempraktikannya untuk ya sebagai ramalan ya, ramalan nasib gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk
berekreasi ya keindahan, kemudian bantuan sebagai navigasi, penentuan arah kiblat dan lain sebagainya itu boleh gitu ya. Tetapi kalau kita sudah yakin ya tentang ramalan-ramalan yang berkaitan dengan bintang-bintang gitu ya, apalagi diketahui melalui seseorang dukun misalnya atau peramal, maka itu tidak boleh gitu ya. Bahkan dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal ya lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.